Mm-mm. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, Bu. Kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Baik. Pak, baik. Alhamdulillah Pak, baik. Oke ya, semalam udah ada yang mengumpulkan rencana kerja. Semalam ya jam berapa ya? Jam 10 malam ada itu ya. Luar biasa. Berarti semalam Anda sudah ini ya, sudah baca ya. Oke. Sudah mulai hafal ininya, apa namanya? Sudah mulai hafal, oh kalau kuliah tuh harus begini begitu. Apakah sudah begitu? Atau masih ngerasa ini saya di rumah jadi aduh nggak enak, masih ini itu atau gimana nih? Sudah mulai hafal? Sudah mulai nggak kaget? Nggak kagetan dengan apa namanya kuliah? Ayo kita ini dulu lah, jangan langsung masuk tiba-tiba kuliah bla bla bla, jangan. Alhamdulillah sih Pak udah mulai menyesuaikan. Nah, oke. Yang lainnya gimana? Masih belum sesuai? Atau masih gimana yang lainnya? Ayo. Ayo yang lainnya ngomong dong. Kita tunjuk aja ya. Kurang penyesuaian, Pak. Nah, kita tunjuk aja, kita stop share-nya dulu lah kalau gitu ya. Masih sedikit kurang. Gitu. Kurangnya banyak apa sedikit? Sedikit. Lumayan, Pak. Oh, lumayan ya. Yang masih pakai kaos, ya mohon ganti pakai baju ya. Jangan pakai kaos oblong, nggak lucu ya. Hari Kamis itu nanti pakainya baju prodi. Baju prodinya warna biru gini ya. Jadi kalau pas ini pakai seperti itu ya. Oke. Nah, semalam kalian sudah belajar apa? Ayo ngomong dong, ngomong. Ayo ngomong, semalam belajar apa? Baru baca-baca modul aja, Pak. Baca-baca modul. Oke. Pertanyaan saya adalah, yang kamu baca apa? Modul apa? Ya, maksudnya modul itu yang dibaca apa gitu loh. Ayo dong, ngobrol gitu kan. Air dalam garam hidrat. Penentuan berapa jumlah air dalam garam hidrat. Oke, terus kemudian apa lagi? Penentuan konstanta gas ideal. Penentuan konstanta gas ideal. Ayo, ini udah mulai ngomong semua nih. Ya, jangan diam-diam ya, oke. Ayo, apa lagi? Apa lagi? Masa cuma 2 saja? Jangan-jangan yang lain belum. Stokiometri, Pak. Stokiometri. Nah, ini yang paling penting nih, stokiometri jangan dilupakan ya. Ayo, yang lainnya apa lagi? Ayo, yang lainnya. Ada berapa materi hari ini kita? Ada 4. Ada 4, Pak. Ada 4, Nah, Pak. satu lagi apa? Nah, satu lagi apa? Gas ideal. Uji kimia produk rumah tangga. Nah, itu juga penting ya, bahan-bahannya gunakan bahan apa? Bahan yang ada di rumah kamu. Gitu ya. Jangan sampai Anda nanti menyuguhkan sesuatu misalnya teh manis. Ya, kalau di Jawa kan ngomongnya teh manis ya. Jadi di Jawa itu tidak pernah ada yang namanya teh nggak ada di Jawa, ya jelas. Yang ada cuma di Sunda aja teh ya. Gitu. Oke. Teh bukan teh pahit Mas, namanya Mas, teh tawar. Jadi teh yang rasa teh saja nggak ada, tidak ada yang namanya apa? Tidak ada yang namanya gulanya, teh tawar. Gitu ya, nggak ada di Jawa. Tanya aja ke Batara tuh, ada nggak pernah ngasih teh tawar? Nggak ada, ya. Pasti begitu. Yang ada teh manis, gitu ya. Masalahnya adalah kalau kita punya gula, ya kita punya gula,
ya kan? Terus kemudian sama nggak dengan garam? Ayo, ada yang tahu gula dengan garam sama nggak? Ya pasti beda ya Allah, tinggal ngomong beda aja. Mikirnya 7 turunan ya, jangan lama-lama ya. Beda. Bedanya dari mana? Rasanya, Pak. Gula manis. Satu, rasa. Oke, yang kedua, kalau nggak mau merasakan. Larutannya, Pak. Larutannya, Pak. Larutannya. Gula lebih kental. Garam udah Larutannya. larut. Masa sih? Emang gula tidak mudah larut? Sama kan misalnya Larut, 2 Pak. gram Cuman gula. dia membutuhkan titik didih yang lebih tinggi. Enggak gula. Sebentar, Anda masukkan air sebanyak 1 gelas, ya, sama-sama segelas, berarti ada 2 gelas, oke. Gulanya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, larut semuanya apa enggak? Nah, Larut, berarti kan Pak. susah, Larut, bisa Pak. bedain nih. Larut, Pak. Larut, ya, Larut. oke. Berarti kan kita bedain gula dengan garam, kalau kita tidak lihat tidak merasakan nggak bisa misalnya kan gitu. Tetapi sebenarnya ada satu lagi, kalau kita masukkan ya H2O ya yang tambah gula dan H2O tambah NaCl, nanti kira-kira seperti iklannya seperti ini nggak? Seperti apa tuh kemarin yang ada di medsos itu ya. Ini kololi mineral gitu ya, jadi dia nyala warna nyala si ininya lebih terang, nyala lampunya lebih terang. Kalau aqua nggak terang gitu kan ya, berarti apa, dia punya namanya daya hantar Listrik. Listrik. Nah kemarin daya hantar listrik ngujinya pakai apa alatnya? Konduktometer. Konduktometer ya. Terus kemudian satuannya apa? Itu Siemens. Satu konduktor. Siemens, Pak. Satuan konduktor. Hah? Siemens. Siemens ya. Bisa milih Siemens ya. Oke. Oke ya. Oke, itu nanti kita akan ada bahas garam. Jadi garam itu ada 2 O-nya. Terus kemudian kita ada rumah tangga, ya. Terus kemudian kita nanti ada stoikiometri, ya. Terus kemudian kita nanti, oke ya, kita nanti akan bahas yang terakhir adalah konstanta gas ideal. Oke ya, kita mulai saja dari yang pertama. Oke ya. Oke, ini yang pertama ya, penentuan garam hidrat gitu ya. Oke, sebentar saya pasin dulu. Oke. Ya, penentuan garam hidrat ya. Jadi Anda pernah mengalami tidak di rumah ya, punya garam dapur di rumah? Punya, Pak. Ya, Pak. Punya ya, pasti punya. Punya, Mungkin nggak Pak. punya kan? Punya. Hari ini Anda memasukkan, disuruh ibu Anda, Le, Duk, gitu ya, misalnya bahasanya kan begitu ya, kalau orang Jawa kan, masukin itu garam ke wadahnya, gitu kan. Nah, terus kemudian Anda disuruh masak, gitu ya, misal, gitu ya, karena anak pangan wajar dong kalau masak ya. Terus kemudian kemarin itu, hari ini Anda menuangkan, mengambil 1 sendok teh, asumsi beratnya sama. Misalnya beratnya 2 gram, misalnya gitu ya, misal, atau mungkin 1 sendok teh itu 5 gram. 5 gram hari ini. Terus kemudian besok lagi 1 segitu juga gitu ya. Tetapi yang terasa di lidah Anda adalah dengan semuanya sama, kok ternyata beda ya. Yang kemarin asin, keasinan, yang sekarang sama-sama beratnya sama, kok nggak asin ya? Kira-kira apa kira-kira? Ya, karena si garam tersebut dia menyerap air, uap air di udara. Sampai sini paham? Paham ya? Paham, Pak. Jadi karena garam tersebut menyerap uap air di udara. Nah, contoh gampangnya, ini nanti juga ada hubungannya dengan semester 2 di kimia pangan. Ya, itu ada namanya, kalian pernah punya kerupuk?
Ya Pernah, pernah Pak. makan lah Punya. pasti ya. Wah. Terus Ya, kemudian Pak. pernah makannya terus kemudian dia melempem? Ya. Sering Pak, Ya, gitu Sering, ya. Kalau Pak. salah beli pas sudah digigit aja melempem gitu ya. Nah melempem itu kenapa? Karena si kerupuknya menyerap uap air yang ada di udara. Ya, kadang-kadang coba kamu perhatikan ya, kalau misalnya ada di toples gitu ya, terus kemudian tanganmu dari luar kamu buka, terus kemudian kalau tanganmu kamu masukkan, tangannya terasa rada dingin. Beda dengan udara di luar. Karena apa? Dia tercapai kesetimbangan di situ. Garam pun juga sama, ya. Garam pun dia juga punya kapasitas untuk mengikat air. Makanya di sini ada yang namanya contohnya CuS4 5H2O, MgSO4 7H2O. Ya. Nah, di sini reaksinya adalah MgSO4 7H2O, S itu solid ya. Oke. Terus kemudian dipanaskan suhu 200 derajat Celcius menjadi MgSO4 solid ditambah 7H2O gas. Ya, paham ya sampai sini ya. Sehingga apa? Ketika kita panaskan, kita tahu bahwa H2O menguap pada suhu berapa? Suhu berapa? Aduh, stabil. Oke. Suhu berapa? H2O menguap suhu berapa? 100 100, Pak. derajat. Iya, 100 derajat Celcius. Kita tambahkan lebih banyak agar supaya lebih cepat. Gitu. Tetapi hati-hati juga bahwa bisa jadi nanti ada beberapa garam itu ketika suhunya terlalu tinggi nanti dia akan lebih berpengaruh ya seperti itu. Oke. Nah, dari sini kita tahu bahwa oh ternyata ada garamnya, ada H2O-nya, gitu ya. Nah, dari reaksi ini 1 mol MgSO4 akan menghasilkan berapa H2O, berapa mol H2O, berapa mol MgSO4? Pertanyaan saya. Ayo Mas, ada yang tahu nggak ini di sini? Halo? Halo? 1 mol MgSO4 7H2O akan menghasilkan berapa mol MgSO4 dan berapa mol H2O. Halo. Halo? Di sini bisa nggak? Paham nggak maksudnya? Halo, kemarin bukannya sudah ada ya stokiometri ya? Ayo nak, jawab nak. Ya, Pak, belum paham, Pak. Belum paham, Pak. Belum paham? Jadi baca di bawahnya ya, coba di Belum, Pak. bawahnya ya. Garam Epson terdapat 7 mol air yang terikat dalam setiap mol magnesium sulfat. Gitu ya. Jadi 1 mol MgSO4 7H2O ketika dipanaskan nanti akan menghasilkan 1 mol MgSO4 dan 7 mol H2O. Sampai sini paham? Jadi setiap reaksi kimia ya, setiap reaksi kimia yang sama itu apanya? Ya, yang sama adalah molnya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, oke ya. Jadi yang sama apa sih molnya? Gitu, oke. Ya. Jadi kalau misalnya ada 1 mol MgSO4 7H2O akan menghasilkan 1 mol MgSO4 solid tambah 7 mol H2O. Oke, sampai sini pokoknya paham ya. Nah, kalau misalnya CuSO4 5H2O menghasilkan apa nanti berarti? CuSO4 dan 1 mol CuSO4 dan 5 mol H2O. Seperti itu. Oke ya.
Dipahami semuanya? Dipahami semuanya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Itu intinya ya. Sehingga pada saat praktikum ini, di praktikum yang ini Anda akan mengetahui berapa H2O sih sebenarnya yang sudah ada di sampel. Jadi misalnya MgSO4-nya ternyata belum sampai maksimal 7 H2O misalnya. Ya baru 5 H2O. Jadi nanti kita bisa tahu dari mana. Dari kita panaskan si garamnya, terus kemudian nanti dari kita memanaskan garam, kita akan tahu bobot awalnya berapa, bobot akhirnya berapa, sehingga kita tahu air yang terlepas berapa. Ya, dengan cara gimana? Siapkan cawan porselin bersih dan kering yang ada di video ya. Jadi agar supaya apa? Agar supaya ya si cawan porselinnya tersebut nanti tidak berubah-ubah si beratnya. Jadi cawan beratnya berapa, tutupnya berapa, ya. Terus kemudian ketika memegang cawan itu nggak boleh pakai tangan. Kenapa? Karena tanganmu kotor. Ya Pak, tangan saya bersih Pak. Ini tiap hari saya menggunakan disinfektan, hand sanitizer, gitu ya. Tapi tetap saja ini ada lemaknya sehingga bisa jadi menambah berat meskipun hanya 0,00 sekian. Aduh. Oke ya. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Ya, maaf. Ini saya rada unstable ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, dari situ terus kemudian Anda wajib menggunakan apa? Agar supaya tidak menggunakan tangan, Anda menggunakan yang namanya gegep. Ya, gegep bahasa gampangnya adalah pakai tang gitu aja ya. Oke, seperti itu. Terus kemudian, nah yang ditimbang berapa? Mungkin Anda menimbang 3 gram. Ya, yang paling penting adalah ketika menimbang adalah tadi ketika Anda sudah panaskan si cawan porselinnya, terus kemudian nanti dimasukkan dalam desikator. Fungsi desikatornya itu adalah untuk apa? Ya untuk menyerap uap air yang ada di si cawan porselinnya, dan dia untuk menunggu ya dari cawan porselin yang panas menjadi dingin. Ya. Oke. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian setelah itu ya Anda timbang si cawan kosongnya, terus kemudian ditambahkan garamnya berapa. Jadi kita pertama akan dapat yang namanya cawan plus garamnya berapa. Ya, seperti itu. Jadi nanti setelah kita panaskan sehingga H2O-nya misalnya MgSO4 7H2O tadi, nanti H2O akan hilang sampai kapan? Sampai bobotnya konstan. Ya, bobotnya konstan. Gitu ya. Bobot konstan itu gimana, Pak? Ya. Oke. Kalau bobotnya konstan, berarti dia tidak berubah lagi ketika kita timbang di yang namanya timbangan analitik, 4 angka belakang koma. Ya, seperti itu. Nah, ketika kita dapatkan bobot konstan, mungkin bobot konstan didapatkan 2-3 kali ya. Ketika kita panaskan, terus kemudian masukin desikator, tunggu beberapa menit sampai si cawan porselnya suhunya suhu ruang, terus kemudian kita timbang. Ingat, jangan sampai si sampelnya nempel di gegepnya ya, seperti itu. Makanya harus hati-hati ya. Nah, setelah itu kita akan dapatkan bobot akhirnya. Berarti bobot akhir apa? Bobot akhir adalah bobot cawan plus sampel. Sehingga nanti rumusnya tinggal Anda pikirkan saja. Ya, saya nggak mau ngasih suatu rumus yang pasti. Kenapa? Anda harus berpikir. Anda harus tahu ini soal atau ini gue dapat soal seperti apa. Ya, jadi misalnya begini. Bobot cawan adalah 50 gram. Bobot sampel adalah 10 gram. Gitu ya. Terus kemudian bobot cawan plus sampel akhir adalah 55 gram. Berarti air yang hilang berapa gram tadi? Ayo, cepat. 5 gram, Pak.
Nah, seperti itu kan. Biasanya kayak gitu biasanya gitu ya. Tetapi kadang-kadang nggak begitu juga soalnya itu ya. Soalnya bisa macam-macam gitu ya. Artinya apa namanya? Ya, sehingga apa? Sehingga Anda harus jeli dalam memahami soal ataupun keadaan yang ada di sekeliling Anda gitu ya. Jadi kalau misalnya soalnya bobot air yang hilang segini, ya berarti udah nggak usah ngitung lagi kan, tinggal tulis saja gitu ya, seperti itu ya. Oke, nah terus kemudian berarti kita sudah tahu masa bahannya berapa, masa airnya berapa gitu ya, berarti nanti kita bisa tahu perbandingannya gitu ya. Jadi di sini cara perhitungannya, masa garam hidrat sebelum dipanaskan dari selisih masa garam anhidrat setelah dipanaskan dikurangi masa pinggan kosong, berarti ketemu isinya masa H2O. Jadi bahannya berapa, H2O berapa. Terus kemudian kita tuliskan masa MgSO4 banding banding H2O misalnya 6 gram banding 4 gram misalnya kan, seperti itu. Ya, terus kemudian nanti buat perbandingannya ingat mol ya, yang Anda kerjakan adalah mol. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah tidak ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada yang ditanyakan ya. Oke. Beneran enggak ada yang ditanyakan? Enggak ada ya? Oke, udah masuk semua ya. Oke. Oke, ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ya berarti nanti ini menghitung. Nanti kalau ukuran jelas tanyakan. Ya, jangan diam-diam baik. Oke, seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita menguji bahan-bahan kimia dalam produk rumah tangga. Ya, tadi Bapak sudah singgung di awal, jangan sampai kita salah menyajikan sesuatu ke orang, ya. Apalagi calon mertua gitu ya, apalagi ada pacar di rumah gitu kan. Nanti jangan sampai salah ya. Oke. Oke ya. Nah, apa saja yang berpotensi ya, yang berpotensi ada di ini apa namanya? Yang berpotensi ada di dapur, misalnya ada kanji, ada CaSO4, CaCO3, NaCl, sukros, MgSO4, Na2CO3. Nah, kok berpotensi Pak? Iya, karena berpotensi warnanya sama-sama putih, gitu, ya, sama-sama putih, sehingga berpotensi untuk ini apa namanya? Untuk menjadi kesalahan, ya. Nah, pada prinsipnya begini, ya. Jadi beberapa bahan yang ada di sini ini, ya, yang ada di sini ini, ya, bahan-bahan ini, itu ada larut dan tidak larut. Ya, jadi kalau kita tambahkan air, ada yang larut, ada yang nggak larut. Misalnya Anda punya namanya tepung terigu di rumah, terus kemudian masukin dalam air, tidak akan selarut ketika kita punya glukosa ataupun sukrosa ataupun galaktosa ataupun apa namanya fruktosa. Itu apa Pak tadi Pak? Itu adalah nama-nama gula sederhana yang biasa kita sebutkan di JMP ya. Jadi Anda saya kasih tahu dulu di awal kan, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian ya, ketika dia tidak larut berarti ada kemungkinan ya, ada kanji, ada CaSO4, ada CaCO3.
iodin, dia berwarna biru, berarti ada kanji, ya. Tapi nanti kalau misalnya ada di kimia pangan, kalau direaksikan dengan iodin, terus kemudian warnanya adalah biru kemerahan, itu juga bisa jadi ada pati dari jenis yang lainnya. Ya, pokoknya kalau di JMP itu menyenangkan sebenarnya gitu ya, kita bisa uji coba. Ya, ketika direaksikan dengan iodin tidak berubah warna, maka kita ambil lagi si sampel tersebut, terus kemudian ya kita reaksikan dengan namanya cuka. Cuka tahu nggak rumus kimianya apa cuka? CH3COH. CH3COOH. Nah, pinter ya, CH3COOH. Gitu ya. Ketika kita tambahkan CH3COH, ada CaCO3, ya, berarti nanti dia akan CH3COH dengan CaCO3. Berarti nanti dia akan rilis yang namanya CO2. Ya, berarti menjadi CH3COO atau CH3COO-NA, CH3COO 2 kali Ca. Kenapa? Karena Ca muatannya 2+. CH3COO itu muatannya 1 min. Jadi nanti kalau direaksikan dengan cuka ada gelembung, berarti ada CaCO3. Kalau nggak ada gelembung berarti CaSO4. Ya, seperti yang ada di video. Seperti itu. Oke ya, sampai sini paham ya? Paham, Pak. Oke, terus kemudian yang sebelah kanan ketika kita larutkan dalam air ternyata larut. Ya, ada yang namanya NaCl, garam, sukrosa juga larut, MgSO4 itu juga garam. Ya, ada Na2CO3. Ya, jadi ketika kita tambahkan larut benar-benar kita nggak bisa lihat lagi, nggak bisa bedakan gitu ya. Mana yang NaCl, mana yang air ya. Nah, di sini kita bisa uji dengan yang namanya PP, indikator fenolftalin. Ya, kalau di kita pakai fenolpetalin ya. Jadi fenol itu pakai bahasa Inggris. Jadi indikator PP, fenolftalin gitu ya. Menghasilkan warna pink, berarti dia basah karena trayek dari PP berapa mulai basah di pH 8. Kalau pink, oh berarti ini adalah Na2CO3. Oke, sampai sini paham ya. Nah, kalau direaksikan dengan PP nggak berwarna, oh berarti ada kemungkinan sukros, NaCl atau MgSO4. Nah, ternyata kita ambil lagi, gitu ya, ditambahkan NaOH, ada endapan. MgSO4 tambah NaOH, ada endapan. Ya, berarti itu tandanya dia mengandung itu adalah bahan yang dinamakan MgSO4. Jadi cara pengujiannya begitu. Ya, ketika direaksikan dengan NaOH nggak ada endapan, dia bisa juga atau bisa jadi dia sukrosa atau NaCl. Antara sukrosa dengan NaCl kita bisa uji konduktivitas. Ya, jadi kayak kemarin misalnya kita nggak punya konduktometernya gitu ya, kita rangkai saja alat, ada baterai. Ya, ada positif negatifnya, terus kemudian kita ambil lampu yang kecil, kita lampu LED, terus kemudian kita lewatkan di dalam ininya, di dalam larutan tersebut. Ya, jadi ada baterai positif masuk ke air, nanti yang negatif misalnya masuk ke lampu, yang negatifnya terus yang positifnya nanti masuk ke disambung kabel lagi, masuk dua-duanya masuk ke dalam larutan. Kalau dia terang, ya berarti ada perpindahan ion. Ya, kalau ada perpindahan ion berarti dia menghantarkan listrik. Lampunya terang. Kalau lampunya tetap mati aja berarti dia tidak bisa menghantarkan ion atau tidak bisa menghantarkan listrik. Berarti nggak ada ionnya di situ, misalnya seperti itu. Atau redup sekali, kecil sekali gitu ya. Oh, berarti ini namanya sukrosa, satu yang namanya NaCl. Jadi pada prinsipnya kita bisa uji bahan-bahan yang ada di lab itu atau ada di dapur itu dengan pengujian yang sederhana. Contoh, ada iodin, berarti kita bisa menggunakan apa? Betadin, kan itu isinya juga iodin gitu ya. Cuka, ya kita bisa pakai cuka yang biasa ada di tukang bakso gitu ya. Atau mungkin kalau nggak mau pakai itu kita bisa pakai mungkin jeruk lemon. Nah, seperti itu ya. Jadi masih banyak ya, masih banyak cara kita bisa praktikum sendiri di rumah kalau Anda niat. Nah, tergantung niat aja ya gitu ya. Jadi nanti ini ada beberapa sampel ya, terus kemudian berdasarkan ini ya, berdasarkan reaksi yang ini
ya Anda tentukan sampelnya ya. Ini ada di mana? Ada di video nanti. Silakan Anda Anda lihat video lagi dengan seksama. Oke, kita beralih ke stoikiometri. Ya, di sini ada reaksi natrium bikarbonat dengan asam asetat. Natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat adalah NaHCO3. Ya. Jadi ada NaHCO3 kita reaksikan dengan yang namanya asam asetat. Gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, dari sini ya kita bisa menghitung mol. Berapa kita ingin berapa mol? Ingat tadi di reaksi ya, reaksi NaHCO3 tambah CH3COOH. Gitu ya. Nah, di situ ada reaksinya ya. Reaksi yang setara itu apa? Perbandingan apa? Perbandingan mol. Nah, perbandingan mol. Sehingga kalau misalnya kita punya soda kue atau NaHCO3 sebanyak 5 gram, ya berarti berapa mol itu? Nah, soda kue 5 gram berapa mol? Kalian harus tahu apa dulu sebelum menghitung? MR. Masa relatif. Ya, MR. MR-nya berapa? MR-nya berapa? MR-nya berapa? Na berapa Na? Wah, lagi pegang handphone deh. Lihat tabel periodik. Na itu kan harus apa di luar 23. kepala. Na 23. H hidrogen. H itu 1. Hidrogen. 1. Oke, karbon. Karbon 12. 12. Oksigen. 16. 16. Ya, jadi MR-nya berapa? Langsung, Kak, MR-nya berapa jadi? 72, Pak. Hah? Masa? Belum 84. Piro, Mbak? Piro? 84. Ada yang 84, Pak. 84. Berarti berapa mol NaHCO3-nya? Gitu kan? Berarti 5 gram dibagi dengan 84. Ketemu molnya ya. Nah, gitu. Sampai sini ya. Nah, itu kemudian direaksikan dengan yang misalnya ya dengan yang namanya asam cuka ya. Jadi soda kuenya tadi itu dilarutkan dengan dengan air dulu sampai larut, terus kemudian ditambahkan yang namanya cuka. Nah, ketika ditambahkan cuka berarti ada NaHCO3 tambah CH3COOH akan menghasilkan apa kira-kira? Ayo yang udah baca bukunya ya. Reaksi antara NaHCO3 dengan yang namanya CH3COOH akan menghasilkan apa? Ayo ditulis reaksinya. Ada perasaan kemarin di itu ya, di mana di videonya ada ya. Ayo, apa? Ya, halo. Apa jadinya? Ayo, Mbak, Mas. Ada gelembung. Apa? Ada gelembung dan gas. Ada gelembung, berarti ada gasnya. Oke. Yang kedua, kemudian apa lagi? Menghasilkan CH3COONA plus CO2 dan H2O, Pak. Gimana? Menghasilkan CH3COONA CH3COONA plus CO2 dan H2O. Plus CO2 dan H2O. Latifah tadi namanya ya. Oke, karena di sini sudah ada nih. Ya, nomor 5 nih, pindahkan air air ke dalam hot plate membakar gas dan panaskan sampai mendidih. Hindari cairan memercik. Kenapa kalau memercik? Berarti ada beberapa natrium asetatnya yang
hilang sampai kering. Berarti tadi ada gelembung, masih ada cairannya, terus kemudian si H2O-nya kita panaskan sehingga kita akan dapatkan massa Erlenmeyer kosong. Nah, seperti itu kan ya. Nah, nanti dari persamaan itu ya Anda bisa menghitung macam-macam. Ya, dari sini apa? Ya. Biarkan dingin dulu, timbang kurangi dengan massa Erlenmeyer yang kosongnya berapa. Jadi kalau kita ada di laboratorium ya kalian juga harus bisa membayangkan. Karena apa? Karena kan pasti tanya oleh Bapak pas pertama itu ya. Pas pertama kalian kuliah Kimda sama Bapak itu juga kan udah pernah pegang Pak alat-alatnya. Wah, alhamdulillah banget, senang sekali saya ya. Seperti itu. Sehingga nanti pertanyaannya bisa macam-macam di sini ya. NaHCO3 berarti direaksikan dengan CH3COOH sampai apa? Kuncinya di sini. Ya. Sampai tidak ada gelembung hilang. Ya, jadi kalau gelembungnya sudah hilang berarti sama asetatnya sudah tidak bereaksi lagi. Berarti garam si NaHCO3 ya, silakan Anda tulis mungkin kalau penting gitu ya. Garam NaHCO3 sudah habis. Berarti reaksi pembatasnya siapa? Reaksi pembatasnya adalah NaHCO3. Barang udah habis. Mau ditambahin CH3COOH-nya banyak pun juga dia nggak akan bereaksi. Berarti berapa mol NaHCO3? Itulah yang wajib kita tahu. Ya, nanti misalnya di sini ditimbang adalah 0,03 mol. Sudah dikasih tahu 0,03 mol. Pertanyaan Bapak adalah 0,03 mol NaHCO3 itu berapa gram? Ayo cepat hitung. Bisa ngitungnya? Ya Allah, gampang banget. Ya, gitu doang. Oke? Berapa gram apa, Pak? Coba dihitung berapa 2,52, Pak. 2,52, Pak. Caranya gimana? Molnya Tinggal Mol dikali Mol dikali massa relatif. Nah, itu saya seneng kayak gini nih, praktikumnya enak nih ya. Jadi tinggal gram per mr sama dengan mol. Ya, ini diingat ya sampai akhir ya. Mol sama dengan gram per mr. Ya. Terus kemudian mol sama dengan N kali V. N-nya apa? Molaritas kali volume. Ya, oke. Mol juga adalah PV per RT. Gas ideal. Ya, konstanta gas ideal ya. Oke. Terus mol juga ada bilangan Avogadro. Ya, bilangan Avogadro sih jarang-jarang sih kalau di JMP. Tapi yang 3 ini wajib ngerti kamu nanti. Ya, kenapa saya wanti-wanti dari Kimdas? Setiap nanti mahasiswa semester akhir lupa menghitung yang namanya mol, yang disalahkan pasti saya. Dosen kimianya siapa? Pak Jae. Allah Akbar. Padahal kalian yang lupa, saya yang disalahin kan? Gitu ya. Oke, jadi harus nanti sampai akhir ngerti ya. Seperti itu. Oke, sampai sini. Nah. Oke ya, saya harus multitasking karena harus melayani dosen yang juga. Gitu ya. Oke. Oke ya, oke. Sampai sini paham ya? Nah, berarti nanti kalian tahu nih gram dari NaHCO3 yang ditimbang berapa. Ya, terus kemudian direaksikan dengan CH3COOH. Nah, konsentrasi CH3COOH-nya berapa? Misalnya ya 5% gitu ya, atau sekian persen. Fokus kita di sini bukan itu hari ini, kalau nggak salah fokus kita adalah nanti reaksinya, sehingga nanti hasilnya berapa gram, nanti tinggal kita konversi aja gitu ya. Semisal kita reaksikan NaHCO3 dengan HCl3M sebanyak 10 mili gitu ya, dari yang 0,03 mol. Berarti nanti adakah kelebihan dari HCl atau segala macam, itu kita bisa hitung. Hitungnya gimana? Yang habis itu yang menjadi reaksi pembatas. Berarti kalau kita ingin membuat misalnya NaCl dari natrium bikarbonat tambah HCl misalnya ya, misal seperti itu ya. Itu nanti berarti si NaHCO3-nya habis apa enggak? Yang habis duluan mana?
itu yang merupakan reaksi pembatas. Ya, jadi nanti berapa banyak gram NaCl yang dihasilkan, atau mungkin kalau di sini NaHCO3, berapa banyak nanti natrium asetat yang dihasilkan. Secara teori bisa kita hitung dari mol tadi ya 0,03 mol, berarti nanti kan karena NaHCO3-nya habis ya, berarti nanti si natrium asetatnya molnya sama enggak? Ya pasti sama. Ya, mol akhirnya 0,03 mol. Berarti nanti bisa dihitung NaCH3COO-nya atau CH3COO-Na. Gitu ya. 0,03 mol dikali dengan BM-nya berapa? Ketemulah nanti gramnya berapa. Gitu ya, secara teoritis. Ternyata ketika di praktikum hasilnya segini, sehingga Anda nanti bisa menghitung akurasinya berapa. Gitu ya. Seperti itu ya. Jadi itu cara-cara perhitungannya, tetapi Bapak jelaskan dulu ini penting, paling penting ya. Biasanya kalau Bapak ditulis reaksinya, terus kemudian awal, akhir, sisa, kan seperti itu. Berarti kan harus ada yang nol nih, gitu ya. Jadi oh ini nol, misalnya NaHCO3-nya nol, terus kemudian yang ininya awalnya misalnya CH3CO hanya itu adalah 0,5 mol misalnya ya. Terus kemudian yang habisnya sekian, berarti masih sisa berapa? Sisa berapapun itu bisa dihitung lagi berapa gram CH3COH-nya misalnya. Loh ini saya sebelum Bapak berbicara misal ya, artinya segala sesuatu itu masih mungkin gitu ya. Jadi CH3COH-nya berapa konsentrasinya gitu, berapa mili yang masih tersisa. Dari mili yang tersisa itu konsentrasinya misalnya 3 bar, tersisa 2 mili, berarti ketemu molnya berapa, kan gitu ya. Jangan lupa yang paling penting adalah satuan. Ya, satuan di sini adalah begini. Mol sama dengan gram per mr. Ya, gram per mr atau berat per mr, ya. Kalau beratnya miligram ya harus dirubah ke gram, juga harus dirubah ke satuan yang sama. Itu paling penting. Kalau milimol ya berarti milimol. Ya, jangan milimol terus kemudian yang 1 milimol satunya mol. Terus kemudian nanti Anda kalikan 1000, pusing sendiri pasti ya. Jadi gini, kalau kerja di kimia itu di awal itu harus benar. Kenapa? Ya, kalau awalnya udah salah, ke belakangnya pasti salah. Ya, kalau awalnya benar, ke belakang kemungkinan salah ada, tetapi runutan caranya benar. Seperti itu ya. Jadi itu penting juga bagi kita semuanya. Gitu ya. Oke. Oke ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Paham kira-kira nanti apa yang akan dikerjakan? Berarti ngitung perhitungannya itu pakai rumus MTS ya Pak? Mula-mula terurai setimbang. Ya, bisa. Ya, awal bereaksi, sisa, ya iso. Baik Ya kan? Pak, terima kasih. Oke, kan masing-masing sekolah punya khas beda-beda ya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ya saya ngikut aja yang ini gimana. Tapi biasanya kita pakainya begitu. Ya. Oke, sebentar saya mau ditakin sedikit. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan? Aman semua kah? Oke, ya, ya dari sini nanti kita bisa berkembang lah ya, banyak ya, seperti itu. Oke, terus kemudian penentuan gas ideal. Nah ini paling seru ini sebenarnya ya, PV sama dengan NRT. Secara teknisnya ya, jadi buret kita balik, tetapi buretnya sudah ada yang namanya HCl-nya. Ya, terus kemudian di bagian bawah ini juga ada airnya. Kan seperti itu gitu ya. Terus kemudian Mg-nya gimana? Mg-nya nanti dimasukkan ke dalam sini, terus kemudian jadi ini kenapa penting ada air ya, karena di sini airnya nanti sedikit tercampur
oleh HCl, dia nanti bereaksi dulu ya. Jadi makanya di bawah ini adalah air, nanti ketika kita masukkan ke sini ya, nanti dia akan menimbulkan gas ya, sehingga kita bisa hitung volumenya ya, seperti itu. Jadi percobaannya sangat simpel sekali, dan ini hari ini percobaannya adalah menentukan konstanta gas ideal. Yang paling penting adalah ketika kita menentukan konstanta gas ideal, jangan sampai salah satuannya. Itu paling fatal. Misalnya temperatur dalam Kelvin, tekanan gas dalam atm, volume dalam liter, ya, mol segala macam ya. Itu jangan sampai lupa. Jadi rumusnya cuma gampang, PV sama dengan nRT gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kalau kita menghitung tekanan gas ideal seperti itu ya, konstanta gas menggunakan konstanta gas ideal. Oke. Nah, terus kemudian desainnya gimana Pak? Ya desain Pak itu memang bisa Pak. Kalau misalnya buretnya dibalik terus kemudian nggak jatuh ke bawah, ya bisa kan, di video bisa ya. Kalau orang lain bisa berarti Anda juga harus bisa. Jadi tutup kerannya atau stop kerannya sini ditutup. Yang paling penting adalah apa? Ketika nanti dia turun, ya ketika nanti dibalik itu kita harus mengetahui ada ininya ya, apa namanya? Ada ininya apa namanya? Ada skalanya, skala di buretnya. Kalau skala di buretnya nggak ada, nanti berbahaya. Kenapa berbahaya? Ya, karena volumenya tidak terukur nantinya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa jadi volumenya tidak terukur. Oke. Oke ya, sebentar. Bapak izin off sebentar ya. Oke, Bapak izin off sebentar, mungkin 5 menit aja ya. Saya siapkan dulu kuliah yang lain. Sebentar aja, 5 menit aja. Oke, aman ya. Oke ya. Oke. Oke, ya. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian Pak, tujuannya apa, Pak? Ya, tujuannya kita untuk menghitung konstanta gas ideal. Ada yang menggunakan atmosfer, tekanannya ada yang dan segala macam. Gitu ya. Jadi yang paling nanti disamakan dulu ininya apa namanya satuannya dulu. Kita pakai atmosfer. Nah, ada yang tahu R-nya itu berapa kalau ideal? Kalau ideal berapa R-nya? 0,082, Pak. 0,082. Nah, nanti berdasarkan perhitungan sini, berdasarkan perhitungan yang ada di teori ataupun di praktek, nanti Anda bisa tahu mana yang sesuai atau tidak gitu ya. Oke. Nah, ini sebelum praktikum berlatih mengisi buret gitu. Kira-kira Anda bisa nggak ya kalau praktikum gitu ya? Terus kemudian enggak gini. Pakai pipet aja. Kira-kira Anda bisa nggak di rumah tuh belajar pakai pipet gitu? Nggak punya pipetnya, Pak? Pasti jawabanmu begitu kan? Iya nggak? Pakai pipet. Nggak punya pipetnya, Pak? Harus beli, Pak? Nggak usah ya. Punya sedotan nggak sedotan? Ada Pak, sedotan ada. Pipet saya punya Pak. Ya, gitu ya. Meskipun sekarang, widih, sadis. Punya pipet ya. Saya punya semuanya di sini ya. Tapi miliknya kantor gitu ya. Karena praktikumnya di rumah, jadi saya bawa semua gitu ya. Saya juga buat kucing doang Pak. Ada Allahu Akbar. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi Anda bisa berlatih sendiri ya. Kalau punya buret keren banget itu ya, rada mahal tapi ya buat apa gitu ya. Oke. Nah,
Nah, di sini ya prosedur percobaannya berarti mengisi buret penuh dengan air. Ya gampang, tinggal diisi aja, kerannya ditutup ini ya. Pastikan keran di bawah itu tidak bocor ya. Saya punya pengalaman angkatan 52, ya kakak kelas angkatan 52. Ketika ujian praktikum, biasanya Kimdes ini ada ujian praktikumnya loh guys, itu paling keren banget guys ujian praktikumnya guys. Penuh dengan ini apa, mencekam gitu ya. Biasanya begitu biasanya ya, saya nggak tahu nih bisa praktikum atau enggak ya. Nah, itu ketika dia praktikum ternyata buretnya netes gitu ya, terus saya disalahin gitu ya. Jadi mulai dari 52 dia masuk sampai dia keluar itu sampai sekarang kalau ingat saya itu, iya Pak Jaim tuh kemarin buretnya dikasih ke saya netes ya. Ya Allah, dosa saya tuh apa namanya panjang kali lebar kali tinggi ya kalau punya dosa seperti itu ya, seperti itu. Nah, buretnya dipastikan dulu dia tidak bocor ya, karena kalau tidak bocor, kalau bocor nanti kan berarti ada udara masuk. Ketika ada udara masuk berarti ada tekanan dari atmosfer ya, jadi nggak bisa ya. Oke, terus kemudian timbang teliti logam magnesium 0,025 gram ya. Pak harus pas Pak, ya nggak apa-apa, Anda mau pakai satu geluntung logam gram ya nggak apa-apa, tapi yang terjadi apa nanti volumenya yang lebih dari si buretnya ya, seperti itu. Sehingga kita menggunakan yang sedikit saja 0,025 gram. Yang paling penting apa? Anda bisa menghitung rumusnya pakai apa? PVN RT. Udah seperti itu aja ya, seperti itu. Jadi 0,025 gram ini fungsinya untuk apa sih? Kok ditimbang Pak? Ayo loh. Buat apa? Ada yang tahu? Fungsinya buat apa? Kok ditimbang ya? Gitu. Halo, ada yang tahu kira-kira buat apa? Di mall. Untuk menghitung mol. Nah, pinter kamu ya. Gram per mr. Nah, gitu ya. Seperti itu ya. Ada molnya ya, ada HCl. Terus kemudian kita tahu volume awalnya berapa, meniskus awal berapa. Jadi kalau dibalik ya, kalau biasanya kan buret kita balik begini ya, ceratnya ada di bawah itu mulai dari 0 sampai 50 ya, meniskus awalnya 0,5, terus kemudian setelah titrasi misalnya jadi 20, berarti 20 kurangi 0,5 kan seperti itu. Nah ini kan kita balik ya, misalnya di situ 43, terus kemudian nanti ketika gas H2 jadi Mg tambah HCl menjadi MgCl plus H2 ya, itu nanti akan mendorong gas H2-nya akan mendorong si HCl-nya turun ke bawah. Nah, volumenya dibaca dari atas berapa? 43,5, volume akhirnya berapa? Berarti itu selisihnya itu adalah volume si ini ya, apa namanya? Volume si H2-nya ya. Seperti itu. Oke. Berarti kita nanti akan dapat data apa? Ya, data si H2, volume H2-nya berapa? Ya. Pak, terus tekanannya berapa, Pak? Tekanan udara luarnya, Pak. Oke. Oke, ya sudah. Oke ya. Nah, volume udah dapat, tekanan dari mana? Kita punya namanya alat barometer. Ya, tekanan ya. Jadi situ kita itu apakah 1 atmosfer apa enggak? Kan biasanya juga 1 atmosfer, Pak. Jangan sampai salah ya. 1 atmosfer itu ketika di pinggir pantai itu 1 atmosfer ketetapannya. Ketika naik ke atas ke gunung itu kurang dari 1 atmosfer. Kok Bapak tahu? Ya tahu, ada alat barometer. Pak nggak punya alat barometer, sekarang begini aja ya. Air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius di 1 atmosfer. Ketika Anda ke gunung, sebelum 100 derajat dia sudah menguap atau sudah mendidih. Ya nggak? Berarti suhunya kurang kan? Berarti kalau suhunya kurang PVNRT. Gitu ya, balik lagi PVNRT gitu ya. Terus kemudian dia tekanannya berkurang kalau di atas gunung seperti itu ya. Jadi kita punya P, punya V, punya suhunya berapa? Suhu larutan kita bisa ukur menggunakan termometer, misalnya suhunya 27 derajat Celcius gitu ya. Jangan lupa tadi suhu itu pakai Kelvin. Ya, jadi PV
N-nya, P-nya udah dapat, V-nya udah dapat, N-nya sudah dapat, R-nya sudah dapat, belum, R-nya kita akan hitung, dan juga ada suhunya dalam Kelvin. Nah, R-nya ketemu nggak, Pak? Ya ketemulah, seperti itu. Namun karena ada tekanan dari air juga, ya, karena kan di sini juga ada tekanan air, ya, karena kan ini kan di luar nih, jadi ketika dia gasnya ke sini, gasnya nanti mendorong si HCl-nya keluar ke sini, tapi kan di sini juga ada tekanan dari airnya, gitu ya. Jadi makanya ada rumusnya adalah pH2 ya sama dengan P total dikurangi pH2. P total dari yang udara, ya, pH2O-nya didapatkan dari tabel tekanan uap air pada temperatur yang berbeda-beda. Ada tabelnya, ya, seperti itu. Oke, hari ini seperti itu. Dan kalau saya lihat perhitungannya gampang-gampang, ya, saya harap nanti Anda bisa bagus gitu loh ya dalam mengerjakan mengerjakan laporan praktikumnya ya. Gitu. Nah, jangan lupa hari ini juga ada yang namanya kuis ya. Nggak susah kok kuisnya ya. Kalau saya lihat barusan ya, saya dengerin dari kalian ngobrol interaksi dengan saya gitu ya. Saya yakin pasti Anda pasti bisa semuanya gitu ya. Tapi masih kurang 2 soalnya, bentar ya. Kurang 2. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau ada yang belum lihat video? Ayo ini jujur, yang belum lihat video siapa? Saya, Pak. Allah. Oh, gara-gara semalam tidak saya WA ya kalian semuanya ya. Oke deh. Saya semalam mau WA tapi udah jam 8, takut kalian udah bobo gitu ya. Ya, tapi ternyata jam 10 udah ada yang ngumpulin rencana kerja. Ini luar biasa sekali ya. Ya, jaga terus semangatnya ya. Saya nggak apa satu-satu ya. Jadi nanti saya khawatirnya kalau saya sebarin juga nanti kamu jadi ini jadi dibully temennya gitu ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ngerti semua? Apa kita langsung kuis dulu aja? Mumpung soalnya masih kurang 2. Tidak ditambah sama Pak Jaim. Langsung kuis saja. Halo, mau kuis dulu atau enggak? Atau jam berapa kita mau kuis? Hah? Halo? Ini koneksi saya atau gimana sih ini? Halo Pak, tidak Pak, tidak. Oh, oke. Ya, atau mau belajar dulu? Gitu ya. Atau gimana ini? Oke, langsung kuis aja ya. Yuk. Cus kuis kalau nggak ada ditanyakan. Bismillah. Bismillah ya. Untuk reaksinya udah jelas ya, reaksinya semua udah jelas ya. Reaksi kimia untuk yang pertama ini, yang pertemuan kelima. Jadi kalau misalnya CuSO4 52O berarti nanti 1 mol CuSO4 52O menghasilkan 1 mol CuSO4 dan 5 mol H2O, gitu kan ya? Seperti itu. Ya, terus kemudian yang bahan produk rumah tangga ini gampang banget inilah. Pokoknya tahu sejarahnya ini, si diagram alir ini berarti udah beres lah ya, seperti itu. Terus kemudian stoikiometri. Nah, stoikiometri bikarbonat tadi sudah jelas ya, NaHCO3 tambah CH3COH gitu ya, menghasilkan CH3COONA plus H2A dan H2O atau H2. H2O dan CO2 ya, seperti itu. Untuk konstanta gas ideal juga lebih gampang lagi ya. Prinsipnya begini, prinsipnya kalau di kimia itu semua bisa diselesaikan. Ya. Yang tidak bisa diselesaikan ketika ketika Anda yang bulat sendiri gitu ya, muter-muter sendiri, bingung sendiri, itu yang nggak bisa diselesaikan gitu ya. Nah, ketika bingung berarti sudah saatnya Anda untuk bertanya ya. Kami di sini digaji untuk melayani Anda gitu loh ya. Ya nggak usah diem-diem baik gitu maksudnya ya. Bapak. Iya. Bapak. Saya ingin bertanya. Boleh. Itu kan rumus PV sama dengan nRT ya kan Pak? P itu kan tekanan.
Dan tekanan itu kan didapat dari contohnya tuh kan tekanan atmosfer sama dengan pH 2 plus pH 2O plus P udara. Nah, saya masih kurang paham, Pak, untuk mendapatkan pH 2 plus pH 2O. Itu bagaimana, Pak? Terima kasih. P total kan dapat dari barometer. Ya. pH 2 nanti dikasih tabelnya. Ya, ada tabelnya sehingga P total dikurangi pH 2O ya itu adalah pH 2. Jadi nanti pH 2 itu yang dimasukkan ke dalam rumus ini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Bapak, saya ingin bertanya. Oh ya, silahkan. Dari video yang saya udah nonton video, Pak. Yang Ya. video kedua itu di uji sampel yang F, itu kan dia tidak larut pas dicampur sama air. Terus pas ditambah sama iodin hasilnya coklat kehitaman. Nah, di sini nggak ada uji selanjutnya, Pak. Jadi pas kalau dilihat di tabel di bagan itu kan kalau hasilnya coklat dia direaksiin dengan cuka. Nah, di video itu nggak direaksiin sama cuka, Pak. Jadi hasilnya oke. apa? Makasih, Pak. Nggak tahu gue. Direaksikan dengan iodin membentuk coklat. Ya. Ditambah cuka enggak? Enggak, Pak, di video. Oh, di video enggak? Oh, kepotong berarti videonya ya. Apa? Ditambah tapi suruh nyimpulin sendiri. Oh. Ini siapa nih? Sebentar ya. Bukan. Jadi nanti dapat dicek lagi gitu ya. Jadi kalau udah berwarna coklat, terus kemudian dia kan ngambil tabung lain lagi ya. Oke. Ya. Oke. Bentar. Oke ya. Nah, nanti coba diperhatikan lagi ya di situ. Yang paling penting adalah ada gelembung atau tidak, gitu aja ya. Jadi nanti kita cek bareng-bareng lagi ya. Khawatir juga saya videonya kelewat atau segala macam gitu ya. Ya, oke. Baik, Pak, terima kasih. Nanti kita cek bareng-bareng aja ya. Kan saya sekilas saja. Begini nih. Oh ini yang sampel A, ini sampel B, ini sampel C, ini sampel D ini, nah, gitu kan, seperti itu ya. Jadi seperti itu, ya. Oke, ada lagi kah? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, ya. Jadi gini ya. Jadi karena begini, di reaksi yang tak larut tadi, ya, yang tak larut, berarti kan ada kanji, ada CaSO4 dan ada CaCO3 ya. Nah, kan kalau real di lapangannya itu adalah biasanya kita menyiapkan 7 buah tabung reaksi, ya, bahannya ada 7 ya. Terus kemudian tambahkan air, tambahkan air gitu ya. Terus kemudian di vortex, gitu ya. Vortex ngerti kan? Halo? Ngerti, Pak. Oke ya. Nah, itu kan ada 7 nih. Nah, nanti di vortex nih. Terus kemudian dilihatin dulu nih 7 tabung reaksinya. Oh, ini ada 3 nih, 1 2 3 nih yang sampel kan dinamain tuh A B C D E F. A B C D E F G. Ya, G sampai G ya. Nah, terus kemudian setelah itu ternyata sampel A, sampel C dan sampel G itu nggak larut, itu digabungin jadi satu tuh, diurutin tuh. Ya, sedangkan yang larut di sebelahin juga gitu ya. Jadi urut gitu ya. Jadi kan lebih gampangnya begitu ya. Terus kemudian yang nggak larut ditetesin tuh. Pakai iodin 1. Jadi misalnya ada 3 tetes. Yang biru udah selesai, ini berarti kanji gitu ya.
Loh ini coklat ternyata nih. Coklat kan? Nah, ini kalau kita langsung tambahkan cuka, nanti si iodinnya ini akan bereaksi. Makanya yang dua, ini sampel yang apa tadi itu, yang B dan G misalnya ya, itu kita ambil, cuci lagi, masukkan sampelnya lagi, oke, terus kemudian direaksikan dengan cuka. Itu prosedurnya, ya kan? Nah, nanti kelihatan di situ ada gelembungnya atau tidak. Kalau ada gelembungnya berarti CaCO3, kalau nggak ada gelembungnya berarti CaCSO4. Jadi bukan si coklatnya langsung ditambahin lagi, enggak ya. Jadi tabung baru lagi masih dalam satu rangkaian tersebut. Gitu ya, Mbak ya. Yang lainnya juga sama ya. Jadi kalau misalnya di sebelah kanan pink ya berarti nanti tambah diambil lagi terus kemudian diambil yang baru lagi ya. Kenapa? Karena kalau di sini fenolftalin terus kemudian nanti sukrose NaCl dan NaCl4-nya masih ada PP-nya, ketika ditambahkan di sini nanti ada NaOH-nya, langsung dia jadi pink semuanya ya. Seperti itu. Nah, oke, pahami sampai sini ya, Mbak, Mas. Oke. Pak, izin bertanya. Boleh. Kalau yang uji listrik itu, kalau dia masuk elektrolit itu kisaran berapa sampai berapa ya, Pak? Ya ada nilainya aja. Besarnya berapa? Gitu, ada nilainya kan? Ada. Kalau nilainya kecil sekali, ya berarti dia tidak mengantarkan. Karena kan mungkin saja, kenapa begitu? Mungkin saja si water, ya si water itu kan tidak H2O, gitu ya. Oke ya. Ya, Baik, ada mungkin ada sedikit elektrolit terus kemudian muncul ininya muncul satuannya kecil ya. Ya memang kalau kita air yang kita gunakan tidak ada resin penukar ionnya ataupun kita tidak menggunakan air destilasi yang menjadikan dia mungkin ada sedikit gitu ya. Tapi mungkin di situ di di videonya nanti kamu cek lagi gitu ya. Apakah beda satuan ya, mungkin ada mikrosiemens atau apalah gitu ya. Jadi nanti biar ketahuan bahwa memang dia itu tidak mengantarkan arus listrik. Nah, gitu ya. Oke, sampai sini paham ya. Jadi dilihat dengan seksama ya. Tenang saja kok ya, YouTube-nya ini YouTube-nya negara gitu ya. Jadi nggak akan dibayar sama YouTube kalau ada iklan. Gitu ya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Gitu ya. Jadi benar-benar kita based on ini ya. Jadi saya juga nggak tahu juga semester depan apakah kita masih dalam area perkovitan atau tidak. Kalaupun area perkovitan ya nanti kimia pangan ya harus dibuatin ininya dibuatin videonya dan nanti kamu juga ngelihat itu hasilnya seperti apa. Itu tugas saya lagi, ya Allah. Saya itu lebih seneng offline loh sebenarnya daripada online gitu ya, meskipun ini di rumah tapi saya lebih seneng tiap hari itu berangkat kerja ya. Kelihatan kalau di rumah itu kelihatan nggak kerja kayak gitu ya, orang di rumah melulu gitu ya. Sama kan kayak kamu kan, coba ada nggak yang marahin emak bapaknya ya, Pak Ibu bapaknya dari pagi megang handphone melulu, ada nggak? Nggak ada ya. Kalau udah kuliah itu kan udah pada ngerti semua. Iya, dia nggak main game kok, lagi kuliah sama Pak Jaim gitu ya. Sampaikan salam lah kita ke ini ya, ke ibu bapak kamu di rumah kan gitu ya. Kalau pengen lihat muka saya seperti ini muka saya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi kah? Mau ditanyakan lagi kah? Kalau nggak ada, kita off, langsung kita kuis ya. Oke, nggak usah banyak-banyak, nanti 13 soal. Ya. Nggak gampang-gampang soalnya, sumpah gampang-gampang. Kalau saya lihat kamu tadi menjawab, ya saya optimis hari ini pada bagus-bagus ya. Saya tadinya rada underestimate, tapi kan nggak sempat lagi nih bikin soal, cuma 13. Tapi yang paling penting begini, soal hanya 13, saya kasih waktu 30 menit, dan di situ memang banyak jawaban multiple choice yang jawaban lebih dari satu. Jadi tandanya itu kalau jawaban lebih dari satu adalah, kalau nggak salah dia bentuknya kotak pilihannya. Kalau nggak salah, kalau jawaban cuma satu bentuknya bulat. Jadi kalau misalnya diklik di beberapa jawaban, dia pindah-pindah ininya jawabannya.
Nah, itu jawaban cuma 1. Oke ya, jadi kalau jawaban lebih dari 1, berarti langsung berpikir dong Mbak Tara. Mbak Tara berpikir nih, wah ini soal 5 nih, mending gue pilih semuanya nih. Siapa tahu hoki gue, yang salah ini apa namanya nggak dienolin. Kalau saya tidak, yang salah saya minus. Ya, jadi sama kayak sama kayak ujian kan salah minus gitu ya, seperti itu. Tapi ya bagi kalian yang nggak gede-gede lah, dikit aja gitu ya. Jadi jawab juga harus hati-hati. Gitu ya. Jadi minusnya berapa Pak? Rahasia ya, saya udah. Nih, jadi biar supaya kalau nanti misalnya jawab PG semua terus kemudian dijawab semua, jawabannya bisa minus dong. Ya bisa. Makanya di sini hanya 13 soal, tapi ya soalnya nggak bercabang sih, tapi sedikit harus mikir yang benar gitu ya. Seperti itu. Oke, itu yang pertama. Ya, untuk true false ya kalau nggak benar salah ya udah tinggal hitung kancing aja selesai ya. Kancing ada 7, berarti 7 ganjil, berarti benar salah berarti benar gitu aja kan. Selesai. Nah, terus kemudian ada jawaban esai. Misal ada jawaban esai. Ya, jawabannya panjang. Nah, itu oke, silakan Anda Anda ngarang boleh aja di situ karena itu pasti menilainya manual. Gitu ya. Nah, ada jawaban esai tapi numerik. Numerik itu hanya angka saja. Jadi misalnya jawabannya 2,121. 2,121. Jawabannya misalnya itu ya. Nah, di sistem Evita ini hampir semuanya ya, di sistem Evita ini jadi tulisnya adalah 2.121. Ya, karena di sistem internasional juga seperti itu. Jadi kalau koma belakang koma itu adalah menggunakan titik. Kalau misalnya jawabannya ribuan ya berarti misalnya 10.000 ya 10.000 00 aja gitu ya. Nggak usah ditambahkan 10, koma yang tanda koma gitu, 00 nggak usah, 10.000 aja gitu. Karena apa? Di sini sedikit sensitif. Sensitifnya kenapa? Ya, karena komputer nggak bisa bedakan nanti antara 10,000 dengan 10.000 gitu ya. Kalau misalnya tidak ditulis dengan benar ya. Dan ketika dia soalnya numerik tidak perlu menulis yang namanya satuan. Ya, jadi misalnya jawabannya adalah 0,5 mol. 0,5 aja udah selesai. Terus kemudian molnya Pak, ya nggak usah ditulis. Nah, gitu ya. Jadi nanti hampir semuanya sama. Ya, semuanya hampirnya sama. Oke, itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, pasti kamu bertanya, wah Pak Jaim curang ya. Pak Jaim pakai komputer ngitungnya. Saya pakai kalkulator. Kalkulator handphone. Handphonenya bukan Android pula kan. Itu kan terbatas. Ya, gitu kan. Pak, nanti kalau ada pecahannya, terus kemudian nggak sama kayak Bapak, disalahin dong. Begitu kan pasti? Ya nggak? Anda berpikir pasti begitu kan? Tapi kalau saya tidak, karena di sistem di sini itu ada margin error-nya. Saya sudah memperkirakan, ini kalau jawabannya sekian, margin error-nya pasti sekian. Artinya misalnya begini, jawaban saya adalah 2,121. Ya kan? Saya kasih margin error 0,5. Ya, tadi berapa? 2,121. Saya kasih margin error 0,5. Ya. Ketika Anda menjawab 2,2222, benar nggak jawabanmu? Benar, karena apa? Marginnya errornya 0,5. Artinya apa? 2,121 plus minus 5 itu jawaban pasti benar. Gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau misalnya ada yang pakai handphone yang cuma bisa telepon dan SMS, terus kemudian pakai handphonenya Android yang udah lama, pakai handphone Androidnya yang paling baru, pakai Xiaomi gitu ya, pakai Samsung atau mungkin pakai iPhone 11 Pro Max misalnya ya, atau pakai kalkulator ya, saya nggak mau zolimin Anda karena apa? Beda tadi gitu. Ya, jadi jangan khawatir gitu ya. Jadi Pak nanti beda Pak, ya enggak ya. Ketika Anda menghitung pun juga saya udah berhitungkan
nanti margin errornya sekian. Nggak mungkin dong kalau misalnya jawabannya jutaan, terus kemudian saya kasih margin errornya 0,0000 kan nggak mungkin juga. Pasti seperti itu, ya. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi itu yang bisa terbaca oleh komputer, ya. Terus kalau kemudian misalnya ada jawaban yang apa namanya? Jawaban yang short answer misalnya. Ya, KCL apa namanya? Nama ininya. KCL itu apa namanya? Hidrogen klorida. Kalium klorida ya, bisa KCL. Bukan CaCl 2. Nah, itu kan kalsium klorida ya. Nah, Pak, nanti kalau saya nulisnya kalium klorida, KCl, kalium klorida, gitu ya. Terus kemudian huruf saya kecil-kecil, terus kemudian teman saya hurufnya gede-kecil, no case sensitif, nggak masalah. Ya, kalium klorida. Pak, saya nulis kaliumnya pakai K, Pak. Kalium, terus kemudian kloridanya pakai klorida, CLORIDA. Kan beda, Pak, dengan menggunakan KL, ya, kalium KLOIDA. Beda enggak? Kemungkinan jawaban yang akan Anda tuliskan di situ, itu pun kita sudah tulis di jawaban di answernya. Gitu ya. Jadi, benar, Pak? Ya, benar sih. KCl Anda menjawab kalium klorida atau mungkin CHLO, ya. CHLO klorida gitu, ya ada jawabannya di situ semuanya. Pada prinsipnya adalah ketika kita ini satu, ya saya nggak mau merugikan mahasiswa. Ya kita nggak mau merugikan mahasiswa gitu ya. Kenapa? Ya karena kamu dapat nilai gitu ya. Tetapi kan cukup sampai di situ. Tanggung jawab gue masih panjang, masih sampai ke atas sana gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini paham maksudnya? Oke ya. Udah siap atau mau jam berapa? Mau jam 9 aja ujiannya atau sekarang? Ya, laporan tetap nanti jam 12.40 gitu ya. Mau sekarang atau mau nanti? Nah, mau sekarang mau nanti? Ayo jawab, jawab. Ininya mana sih ininya? Wah, parah ini. PJ-nya mana? PJ-nya keluar lagi jangan-jangan PJ-nya. Batara Guru. Hadir, Pak, hadir. Sekarang apa nanti? Oh, hadir. Oh, ganti. Oh, ini keren banget. Di mana tuh, Bat? Itunya, Bat. Fotonya, Bat. Aduh, Pak. Di mana itu fotonya itu? Itu di Banyuwangi, Pak. Oh, ya udah nanti saya udah setahun belum pulang nih. Oke ya. Nah, passwordnya adalah sukrosa. Kita mau mulai jam berapa? Jam 9 aja. Ya, sambil kan Anda sudah menonton videonya ya, jadi nanti kita tambahkan data, terus kemudian kita kasih juga cepat gitu ya, atau mau sekarang aja? 3, 2, 1, now. Ayo, jam berapa Mbak, Mas? Jam 9 aja, Pak. Ya, oke, jam 9. Oke, jam 9 aja ya. Tapi data akan kita kasihkan ya agar supaya ya Anda nanti bisa segera mengerjakan ya seperti itu. Ya, waktunya 30 menit ya, lama gitu ya. Jadi inti semua dari yang namanya kita menuntut ilmu ya, tolabul ilmi itu adalah satu kejujuran. Ya, jadi satu kejujuran. Ya, jadi hari ini lo dapat bagus, besok bagus, terus kemudian nggak jujur, pas lagi ujian akhir ketahuan nggak jujurnya. Ya, dan itu biasanya mengefek di dunia kita. Ya, jadi saya dulu pernah dapat cerita. Ya, dapat cerita itu dari Perancis. Gitu ya. Jadi dia itu excellent, gitu ya, excellent, pintar banget gitu ya. Terus kemudian ya di kuliahnya pintar gitu, tetapi dia ternyata memanfaatkan suatu celah. Jadi misalnya gini, silakan Anda dilarang menghitung menggunakan komputer ya, padahal online. Siapa juga menjamin Anda nggak ngitung pakai komputer, ya nggak sih?
Nah, ketika sudah di state, nggak boleh ngitung pakai komputer ya udah, nggak usah ngitung pakai komputer gitu ya. Misalnya seperti itu ya. Kan toh juga nggak ada yang tahu kan. Nah, disitulah fungsi kita punya kejujuran gitu ya. Oke. Ya, kita mulai saja gini aja ya. Kita mulai dari jam 8.45 saja ya, sembari kamu nanti mungkin mau minum-minum dulu gitu ya. Kita mulai 8.45, kita selesai nanti di jam 9.15 ya. Oke. Biar aman. Oke, 9. Temennya ada yang lagi ini error ya. Passwordnya Sukrosa. Ya, passwordnya adalah Sukrosa. Gitu ya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, ya, tidak ada yang ditanyakan lagi. Oke. Yakin nggak ada yang ditanyakan lagi ya? Nanti kalau mau bertanya, ya, kalau mau bertanya, ya, silakan via grup WA. Oke. Oke. Tak pastikan dulu ya. Oke, 8.45 kita mulai ya. Silakan nanti passwordnya Sukrosa, saya akan tulis di ini, di mana di apa namanya, di grupnya ya. Nanti mungkin Mbak Asih ataupun Mbak Asta akan menuliskan di grupnya ya. Di passwordnya adalah Sukrosa. Nggak ada yang susah di kimia, semua bisa dikerjakan ya. Oke. Tetap semangat. Yang belum absen silakan absen ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, oke.